Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah fisika lingkungan kali ini kita akan bahas subbab udara yang disusun oleh Fajrudatul Ikhtiran dengan NIM 2611816 dari kelas fisika 5A. Topik yang kita bahas pada subbab udara yang pertama adalah apa itu udara, yang kedua lapisan atmosfer, yang ketiga suhu, kelembapan, dan tekanan udara, dan yang terakhir adalah manfaat udara. Masuk ke pengertian udara. Ada yang tahu apa itu pengertian udara? Ya, udara merupakan campuran dari berbagai gas yang tidak memiliki warna, tidak menimbulkan bau. Udara terdiri dari banyak campuran gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu udara kering, uap air, dan aerosol. Kemudian bagian-bagian udara. Udara itu terbagi menjadi 2, yaitu udara bersih dan udara kotor. Udara bersih adalah udara yang belum tercampuri dengan gas-gas yang berbahaya. Sedangkan udara kotor adalah udara yang sudah tercampur dengan zat-zat berbahaya. Contoh udara bersih seperti di pegunungan, bisa lihat gambarnya itu pepohonan yang hijau dan sejuk melipelangi. Kemudian udara kotor bisa dilihat di gambar sebelahnya, itu pepohonannya tidak ada, sampah di mana-mana, dan terdapat banyak cemaran dari asap pabrik. Nah, udara tersebut tidak bagus lagi untuk kita hirup. Selanjutnya, sifat-sifat udara. Udara memiliki sifat yaitu yang pertama menempati ruang. Jadi, jika kita berada di suatu ruang, nah itu pasti memiliki udara. Jika tidak, kita tidak dapat bernapas. Yang kedua, ada di mana-mana. Dimanapun kita berada, selagi masih di bumi ini, maka kita akan tetap bisa menghirup udara. Kemudian yang ketiga, mempunyai massa. Yang keempat, bentuk, volume, dan berat jenisnya selalu berubah-ubah. Kita tidak bisa melihat udara, tapi udara bisa berbentuk angin dan sebagainya. Kita bisa merasakan udara melalui angin tersebut. Kemudian yang kelima, memberikan tekanan. Yang keenam, tidak terlihat. Seberapa banyak pun udara yang kita hirup, tetapi kita tidak dapat melihat udara tersebut, tapi bisa kita rasakan keberadaannya. Atmosfer dan lapisannya. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda asing. Lapisan pertama yaitu troposfer. Troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang menjadi tempat terakumulasinya berbagai zat seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, dan lainnya sebagainya. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan ini juga merupakan lapisan yang istimewa karena di lapisan ini kita terdapat lapisan ozon, yaitu lapisan yang sangat berfungsi menghalau sinar ultraviolet yang berbahaya. Kemudian lapisan ketiga itu mesosfer. Lapisan mesosfer terdapat di ketinggian sekitar 60 km hingga 80 km. Berbeda dengan lapisan stratosfer yang mempunyai suhu panas, lapisan mesosfer ini justru mempunyai suhu yang sangat dingin. Suhu yang ada di mesosfer mencapai 100 derajat Celcius. Kemudian lapisan keempat yaitu lapisan termosfer. Lapisan ini juga dikenal sebagai lapisan ionosfer. Hal ini karena di lapisan termosfer terdapat gas-gas yang mengalami ionisasi yang disebabkan oleh radiasi sinar matahari. Maka dari itulah lapisan ini dinamakan lapisan ionosfer.
Kemudian terakhir yaitu eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan yang tertinggi di antara semua lapisan yang ada karena berada di luar angkasa. Lapisan eksosfer ini mempunyai kandungan utama yang berupa gas hidrogen. Untuk lebih jelasnya mengenai atmosfer dan lapisan-lapisannya, mari kita lihat. Kita simak video. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang melindungi bumi dari asteroid dan benda langit berbahaya lainnya. Atmosfer menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Oke, kita putarkan video. Apakah kamu tahu apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, ini atmosfernya yang mengelilingi bumi, melindungi bumi. Nah, atmosfer terdiri dari banyak-banyak unsur gas seperti yang kita dikatakan di awal. Nah, ada nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,3%, dan yang lainnya 0,04%. Atmosfer terdiri dari menjadi lapisan-lapisan. Nah, yang ini itu mempunyai 5 lapisan yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, lapisan pertama yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pada lapisan troposfer, lapisan ini terjadi penurunan suhu sekitar 0,61 derajat Celcius setiap 100 meter, ketinggiannya 0-12 km. Kemudian stratosfer, pada lapisan ini suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Ketinggiannya mencapai 12-50 km. Nah, terdapat lapisan ozon. Kemudian mesosfer, pada lapisan ini terjadi penurunan suhu yaitu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Suhu udara sangat dingin mencapai minus 100 derajat Celcius. Kemudian termosfer, pada lapisan suhu terdapat mencapai 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius. Ketinggiannya 880 sampai 700 km. Di sini terjadi aurora pada saat fajar atau petang. Lapisan ini berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Dan yang terakhir ada lapisan eksosfer, ketinggiannya 700 sampai 1000 km. Suhu udara sangat dingin mencapai minus 50 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit satelit. Setelah mengetahui apa itu atmosfer dan lapisan-lapisannya, maka kita akan mempelajari manfaat dari adanya atmosfer untuk bumi. Nah, atmosfer ini sangat bermanfaat bagi bumi karena tanpa adanya atmosfer maka bumi ini akan kering dan tandus seperti yang ada di Mars karena tidak memiliki oksigen untuk tumbuhan berfotosintesis, dan juga bumi akan terasa sunyi. Kita tidak dapat mendengarkan apapun karena gelombang suara dihantarkan oleh udara. Nah, tanpa adanya atmosfer berarti tidak ada udara. Kemudian juga langit akan gelap gulita tanpa adanya atmosfer karena atmosfer berfungsi memantulkan cahaya matahari untuk dihantarkan kembali ke bumi. Selanjutnya adalah suhu atau temperatur. Nah, suhu atau temperatur adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya dari suatu benda.
Adanya perbedaan tingkat pemanasan matahari di permukaan bumi menyebabkan suatu kawasan akan memiliki perbedaan suhu dengan kawasan lainnya. Sebagian panas yang disampai ke permukaan bumi diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Pantulan sinar matahari tersebut akan sangat mempengaruhi suhu di kawasan tersebut. Seperti di kawasan pegunungan itu kan suhu udaranya sejuk karena memiliki banyak sekali pepohonan. Berbeda dengan saat berada di perkotaan, suhu udara akan terasa panas dan banyak sekali polusi disebabkan oleh asap pabrik dan asap kendaraan. Nah, suhu bisa berbentuk Kelvin, Reaumur, Celcius, Fahrenheit. Nah, selanjutnya yaitu kelembaban udara. Kelembaban udara adalah kandungan uap yang ada dalam udara. Pemanasan yang terjadi pada permukaan bumi menyebabkan air-air yang ada pada permukaan bumi, baik di daratan maupun di lautan, menguap dan termuat dalam udara. Kelembaban udara dapat berubah-ubah tergantung pada pemanasan yang terjadi. Nah, seperti di pegunungan, kita akan merasakan suhu yang lembab. Dan jika di pagi hari, kita akan melihat ada embun-embun yang menetes di permukaan daun. Nah, itu yaitu kandungan uap yang ada dalam udara menjadi butiran-butiran air. Selanjutnya yaitu tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul oleh adanya berat dari lapisan udara. Udara merupakan kumpulan gas yang masing-masing memiliki massa dan menempati ruang. Karena massa yang dimilikinya, udara pun memiliki tekanan. Nah, tekanan udara ini sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup karena bisa kita ketahui jika pesawat dan burung memerlukan tekanan udara untuk bisa terbang. Tanpa adanya udara, maka pesawat dan burung pasti akan terjatuh. Dan kita ke terakhir yaitu manfaat udara. Udara sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat ya. Salah satunya untuk bernapas. Nah, kita sekarang ini bisa bernapas. Yang kita hirup itu oksigen, yaitu zat-zat udara. Kemudian udara untuk berfotosintesis. Udara untuk menyerap radiasi sinar matahari. Dan udara untuk melindungi bumi dan banyak sekali manfaat udara lainnya. Yang pasti tanpa udara kita tidak akan bisa hidup di bumi ini. Maka mari sayangi lingkungan sekitar, jangan merusak dan jangan menebang pepohonan. Mari kita melakukan reboisasi untuk menjaga udara agar tetap stabil dan menjaga kerusakan lapisan ozon. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.